Puji Tuhan. Haleluya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seluruh sidang jemaat kekasih-kekasih yang Tuhan sayangi. Jemaat GBDI Sudirman, Jemaat GBDI Bojong Indah. Kembali kita boleh bertemu di dalam ibadah kita. Ibadah yang diberkati Tuhan. Saya percaya pagi hari ini lawatan Tuhan besar bagi kita. Pertolongan Tuhan, kasih dan setia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Perkenanan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini kuasa Tuhan boleh dinyatakan bagi kita. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan sediakan bagi kita pagi hari ini. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita mempersembahkan kehidupan kita sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pagi hari ini kita naikkan pujian kita, sembah Dia. Mezbah kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Kasih setiamu gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hati kami datang menyembah Engkau. Mulut kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Tuhan. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang panjang boleh Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu
janji Tuhan bagi kita. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari sambil kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, amin, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup lagi. Yesus, oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, amin, selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, lagi besar Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau melihat setiap mezbah umat-Mu Tuhan. Kami angkat kepadamu Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Di dalam-Mu ada kebenangan, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada pengharapan yang baru, di dalam-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau di hidupan kami Tuhan. Enggak ada yang lain Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Oh
Tuhan. Sama-sama katakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap membuka tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya dengan iman dan percaya. Kau tetap Allah. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini ada kesembuhan yang baru. Pagi hari ini ada pemulihan yang baru. Ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru terjadi dalam rumah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Lawatan kuasa-Mu melimpah bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pagi hari ini kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, sukacita Tuhan melimpah bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Kembali dari awal. Haleluya, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Boleh sambil kita mengangkat tangan, katakan oh haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Lagi nyanyi buat Tuhan. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata penuh, sukacita, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, sukacita surga nyata biarlah memenuhi kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat sedikit pun. Penjagaan, perlindungan, kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita, umat-umat Tuhan yang percaya dan berserah sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Engkau dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lagi takkan pernah Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Yes Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Kasih tepuk tangan sama Tuhan yang menjaga kita. Haleluya. Dari awal kembali katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Amin. Oh Yesus, Kau perhatikan. Sambil kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Dengan iman dan percaya katakan, takkan pernah terlambat pertolonganku. Amin Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Dengan sehati kami percaya kepadamu Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lagi takkan pernah, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kita mau siapkan kita untuk kita boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah yang sudah memberkati kami. Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami sungguh meyakini janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam bangsa kami Indonesia. Tuhan janjikan sesuatu pemulihan akan terjadi. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan yang luar biasa bagi bangsa kami Indonesia. Untuk itu Bapa, saatnya Tuhan pada pagi dan siang hari ini kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tegurlah kami Tuhan,
berbicaralah kepada kami Allah Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi jawaban, dan firman-Mu menjadi jaminan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak. Kami siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau berkarya pada pagi dan siang hari ini melalui hamba-Mu. Kami yakin dan kami percaya ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan, ada sesuatu yang Allah ingin pulihkan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah pada pagi dan siang hari ini. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Bicara tentang meterai yang pertama, dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang meterai yang kedua dan yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita mulai dengan meterai yang kedua, yaitu kuda merah. Kita baca Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Ayat keempat, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita lihat ayat firman Allah meterai kedua berkata bahwa ada seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Kuda merah bicara tentang peperangan oleh karena pertumpahan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi meterai kedua ini, kuda merah, itu bicara tentang peperangan. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam kitab Matius pasal 24, coba kita lihat kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yesus berkata demikian, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ayat 7, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ingat bahwa nanti kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, tetapi berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Artinya semua itu harus terjadi sebelum kesudahannya. Maaf.
Jadi sebelum Yesus datang kembali, semua itu harus terjadi. Apa yang dimaksud semua itu? Ya, perang, saudara. Perang yang disebabkan oleh kuda merah. Karena kuda merah ini mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Dan dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Itu sebabnya pengaruh dari kuda merah ini akan terus, saudara. Yesus sudah mengingatkan sebelum Yesus disalib, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar bangsa akan bangkit melawan bangsa, terjadi peperangan, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akibat peperangan maka akan terjadilah bala kelaparan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ini merupakan satu pesan firman Allah yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Yesus. Bahwa meterai kedua ini, peperangan ini akan terus. Meterai kedua ini sudah dibuka, saudara, dan sudah berlangsung dan akan berlangsung sampai akhir masa pemerintahan antikristus. Jadi Tuhan sudah mengingatkan, itu sebabnya kita orang-orang percaya jangan gelisah dan jangan bingung. Karena semua itu harus terjadi sebelum kesudahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat sedikit data yang terjadi mengenai peperangan yang ada di dalam dunia ini. Saya mencatat, kita lihat saja data Perang Dunia Pertama. Saudara lihat di televisi, Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 antara blok sekutu dan blok sentral. Itu blok bicara tentang negara-negara dan blok sentral juga negara-negara. Korban militer yang ada pada Perang Dunia Pertama, saudara, korban militer saja, baik yang gugur, baik yang terluka maupun yang hilang, itu berjumlah 38.880.500 orang. Perang Dunia Pertama yang terjadi selama 4 tahun telah membuat korban 38 juta. Korban wabah COVID-19 saat ini di dunia baru berkisar 2 juta lebih kalau tidak salah. Belum ada apa-apanya, saudara. Dan ini sudah terjadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum lahir tahun 1914. Dan Perang Dunia yang kedua pada tahun 1939 dimulai. Almarhum Bapak Gembala Senior sudah lahir. Karena beliau lahir tahun 1934. Perang Dunia Kedua dimulai tahun 1939 sampai 1945. Saya catat korban yang terjadi baik korban militer, korban sipil maupun dari Yahudi itu berjumlah 62.537.400 orang. Nah, saudara bisa bayangkan perang yang berlangsung selama 5 tahun Perang Dunia Kedua telah memakan korban sebesar 62.537.400 orang. Jadi jumlahnya hampir 6 kali dari jumlah warga DKI Jakarta. Penduduk DKI Jakarta ini kira-kira 10 juta, saudara. Kalau tidak salah saat ini. Bayangkan warga Jakarta 6 kali habis. Dan ini disebabkan oleh kuda merah. Meterai yang kedua sudah dibuka dan berlangsung, dan ini akan berlangsung terus sampai akhir masa pemerintahan antikristus.
Dan kuda merah ini Bapak Ibu Saudara akan bergerak terus dengan menciptakan perang antar negara hingga mencapai puncaknya nanti pada saat perang Harmagedon. Yang tertulis dalam kitab Wahyu, perang Harmagedon, yaitu perang antara pasukan Tuhan Yesus melawan tentara antikristus. Dan orang yang akan menjadi korban murka Allah pada saat perang Harmagedon, di mana Allah akan membumi hanguskan antikristus. Dikatakan korban murka Allah tidak dapat dihitung lagi jumlahnya. Kenapa saudara? Karena begitu banyak. Alkitab menggambarkan sebagai berikut, coba kita lihat dalam Wahyu 14 ayat yang ke-20. Dikatakan, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi satu gambaran yang digambarkan oleh Alkitab apabila nanti terjadi sesuatu perang puncak, yaitu perang Harmagedon. Saudara pernah menonton satu film Armageddon, ya? Mungkin saudara pernah lihat di televisi, di video, atau mungkin ada yang melihat di bioskop. Ada film Armageddon tentang sesuatu yang terjadi. Nah, itu diambil dari judulnya, diambil dari kata Harmagedon. Di dalam bahasa aslinya Harmagedon. Nah, Alkitab menggambarkan saudara ketika perang Harmagedon terjadi puncaknya, di mana Allah mengalahkan semua tentara antikristus. Antek-antek Lucifer semua ini, dikatakan nanti korbannya itu darah yang mengalir tingginya sampai ke kekang kuda. Saudara tahu kekang yaitu besi yang bergerigi yang dipasang pada mulut kuda. Jadi kalau kuda tinggi besar, kira-kira tinggi batas mulutnya itu yang dipasang kekang kira-kira berapa senti itu dari bawah sampai ke mulut kuda, itu tingginya. Dan jauhnya 200 mil, itu akan tergenang dengan darah 200 mil. Saya coba menghitung 1 mil itu kira-kira 1,609 kilometer saudara. Jadi kalau 200 mil itu kira-kira 321,8 kilometer. Ke Bandung saja cuma kira-kira 137 apa 140 kilometer. Ya. Ini 321,8 kilometer jauhnya dan tingginya sampai batas kekang kuda, akan dipenuhi oleh darah. Akibat murka Allah, jumlah tidak dapat dihitung lagi. Saudara bisa bayangkan kengerian yang terjadi. Tetapi bersyukur kalau gereja Tuhan yang sempurna, ya, akan dijaga, dipelihara, diproteksi oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi meterai kedua ini, Bapak Ibu Saudara, ini kuda merah bicara tentang peperangan. Dan ini sudah dimulai sejak Perang Dunia Pertama. Terus akan bergerak sampai nanti pada masa akhir antikristus, pemerintahan antikristus. Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan Yesus akan mengalahkan pasukan tentara antikristus. Jadi inilah gambaran meterai yang kedua tentang kuda merah. Minggu lalu kita belajar tentang meterai yang ke-1 kuda putih, yaitu bicara tentang kuat kuasa Roh Kudus. Dan meterai kedua kuda merah tentang peperangan. Dan sekarang kita lihat meterai yang ketiga,
Di dalam Wahyu 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya, kita lihat Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Berkata demikian, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat, Alkitab berkata materai yang ketiga yaitu sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Jadi kuda hitam itu bicara tentang kelaparan. Kuda hitam bicara tentang kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kalau bicara tentang kelaparan, kita bisa melihat di data ya, begitu banyak. Tahun 1930 pernah terjadi kelaparan yang luar biasa di India, sampai berjuta-juta orang mati karena kelaparan. Dan kalau kita mau lihat satu persatu, ada begitu banyak negara-negara mengalami kelaparan. Nah, Alkitab menggambarkan penderitaan yang dialami saat kelaparan itu, saudara. Mari kita lihat dulu Ratapan 4 ayat 4 sampai 9 berkata demikian. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap, nah saudara perhatikan, orang yang biasa makan yang enak-enak mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Saudara lihat, Alkitab menggambarkan satu kedurjanaan di mana orang meninggalkan Tuhan melebihi dosa Sodom. Yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Ayat yang ke-7. Pemimpin lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Ini sebelumnya. Kemudian tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Perhatikan perubahan yang terjadi karena kelaparan, saudara. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kenapa? Karena tidak makan, kelaparan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Ayat yang ke-9. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang. Nah, bayangkan saudara, karena kelaparan begitu mengerikan, Alkitab menggambarkan bahwa orang yang mati karena perang itu lebih bahagia. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang, karena mati karena perang, daripada mereka yang tewas karena lapar. Yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Saudara lihat begitu mengerikan ketika kelaparan dilanda, ketika kuda hitam ini bergerak. Dan kalau kita lihat dari beberapa puluhan tahun yang lampau itu sudah berjalan, saudara, banyak negara-negara yang mengalami kelaparan. Anak-anak mengalami busung lapar karena tidak bisa makan. Sampai Alkitab menggambarkan orang lebih bahagia kalau mati karena kalah atau mati dalam perang. Dengan kata lain, bahasa anak muda sekarang lebih keren, mati karena perang. Hebat. Bukan karena mati karena kelaparan. Ya. Mungkin kalau kita coba pinjam istilah ini ke zaman sekarang, orang berkata mungkin mati karena COVID-19 lebih hebat, lebih berbahagia daripada karena mati karena tidak bisa makan.
Karena kalau orang tidak bisa makan, belum datang wabah virus penyakit, dia sudah mati, saudara. Tidak bisa makan. Dan kalau manusia tidak bisa makan, itu bisa terjadi sesuatu yang mengerikan, yang membahayakan. Satu negara pemerintah bisa jatuh, bisa goyang ketika masyarakat rakyatnya tidak makan. Bisa terjadi sesuatu yang luar biasa, pergolakan yang luar biasa. Makanya Yesus berkata dalam firman Allah, ketika Yesus memberikan firman Allah kepada orang-orang miskin, orang susah, Yesus orang yang hebat, yang cerdas, dia beri mereka makan. Orang banyak berkumpul, Yesus kasih makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Semua dapat makan, semua kenyang. Ketika orang sudah kenyang, baru firman Allah disampaikan, maka bisa masuk ke dalam otak dan ke dalam hati. Coba saudara kasih orang firman Tuhan lagi lapar, nggak bakal masuk firman Allah itu. Tapi Yesus, kita belajar dari Yesus, kalau orang miskin, orang susah, kita harus tolong mereka dulu. Kita kasih mereka makan, kita kasih mereka sembako murah atau apapun. Ketika mereka sudah makan, baru kita tabur firman Allah. Dan itu firman Allah. Yesus lakukan hal yang demikian. Kalau orang sudah lapar, sudah makan, dia tidak bisa mencerna lagi, saudara. Begitu mengerikan. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang baik, karena sudah terganggu. Itu sebabnya Alkitab memberikan gambaran kalau penderitaan yang terjadi saat bala kelaparan. Nah, Yesus pun sudah katakan dalam firman Allah ini. Kita lihat Matius 24 ayat 7 coba. Matius 24 ayat 7 firman Allah sudah katakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara, ini pengaruh dari kuda hitam. Dan kalau sudah terjadi kelaparan dalam satu kerajaan, dalam satu negara, maka kuda hitam si penunggangnya ini memegang sebuah timbangan. Saudara lihat kembali dalam ayat 5. Sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Maksudnya apa? Ketika terjadi bala kelaparan yang disebabkan oleh kuda hitam ini, maka makanan sulit didapatkan. Dan segala sesuatu yang sulit didapatkan, hukum ekonomi berlaku, maka dia akan menjadi mahal, saudara. Susah didapat, banyak permintaan, supply berkurang. Proses demand dan supply. Ketika semua orang membutuhkan barang sedikit, maka itu menjadi mahal. Tidak heran beberapa waktu yang lalu harga masker mahal sekali, hand sanitizer mahal sekali. Dan ketika terjadi kelaparan, maka si penunggang kuda hitam memegang timbangan. Artinya apa? Makanan yang diberikan kepada manusia itu harus ditimbang. Tidak bisa lagi banyak-banyak. Diatur sedemikian rupa saat terjadi kelaparan. Karena orang semua perlu makan. Dibagi sedikit. Walaupun orang punya uang, tidak berharga pada saat masa kelaparan. Saudara bisa lihat orang yang punya uang pada saat masa wabah COVID-19 ini, apa yang mereka bisa buat? Kalau dulu pada saat terjadi musibah mereka bisa pesan tiket pergi ke Singapura, pergi ke Eropa untuk menyembunyikan diri, lari dari persoalan. Tetapi sekarang tidak bisa lari kemana-mana, uang tidak berharga. Bahkan penerbangan pun mulai kemarin sudah ditutup sampai tanggal 1 Juni. Orang dipaksa. Tetapi sisi positif kita melihat sebagai orang yang percaya.
Allah sedang melakukan sesuatu supaya semua manusia kembali dan datang dan berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Manusia tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Kalau dulu ada huru hara, pesan tiket, kabur. Sekarang gak bisa. Punya uang banyak pun beli makanan tidak boleh, diborong, ditaker semua. Tidak bisa. Jadi penunggang kuda hitam ini memegang sebuah timbangan. Artinya seluruh makanan yang diperjualbelikan oleh akibat kuda hitam ini akan ditimbang. Karena seluruh dunia mengalami kekurangan makanan dan menjadi mahal. Itu sebabnya Alkitab berkata, saudara lihat dalam ayat 6, maka secupak gandum harganya jadi sedinar. Dan 3 cupak jelai jadi sedinar. Nah, 2 jenis makanan, gandum dan jelai ini, saudara, gandum itu makanan orang yang punya uang, makanan orang kaya. Jelai itu makanan orang miskin. Alkitab berkata ketika masa kelaparan itu datang, maka harga secupak gandum itu 1 dinar. Secupak gandum 1 dinar sama dengan 3 cupak jelai 1 dinar. Secupak itu kurang lebih 1 liter lah, saudara. Jadi kalau harga gandum itu 1 dinar, satu cupak 1 dinar, jelai 3 cupak, jadi 1:3, 1 dinar. Nah, saudara perlu tahu berapa nilai 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang kerja 1 hari. Upah orang kerja 1 hari. Sekarang kalau kita lihat upah tukang kerja 1 hari berapa? Berapa upah kerja tukang 1 hari? Nah, Alkitab menggambarkan kita akan mengalami satu saat, satu waktu, di mana harga 1 liter gandum itu sama nilainya dengan 1 upah kerja tukang 1 hari. Begitu mahal. Bagaimana kalau beras 1 liter harganya sama 1 liter dengan 1 hari upah tukang. Makanya kita berkata lebih bahagia orang mati karena perang daripada orang mati karena kelaparan. Bahasa anak muda bilang enggak keren. Tetapi ingat saudara, ada firman Tuhan. Coba kita lihat ke ayat 6 kembali. Kita baca sama-sama, dilihat. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi apa kata firman Allah? Janganlah apa? Rusakan minyak dan anggur itu. Janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Ada perintah dari Tuhan. Minyak dan anggur itu adalah bicara daripada gereja Tuhan. Orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, karena minyak dan anggur lambang dari Roh Kudus. Berarti orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, ketika materai ini digenapi dan akan berlangsung sampai kepada puncaknya, maka ada perintah Allah. Ketika bala kelaparan menghadang seluruh dunia atau seluruh manusia, ada perintah dari Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya jangan rusakkan gereja Tuhan. Jangan rusakkan orang-orang yang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka berada di bawah kontrol, di bawah pemeliharaan dan proteksi daripada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada satu perintah yang Allah berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dengan kata lain, kalau bala kelaparan menghantam seluruh dunia, Allah tahu mana umat-umat kepunyaannya. Allah tahu mana miliknya. Allah tahu mana imamat yang rajani. Itu sebabnya saudara, mari hidup melekat tinggal di dalam Tuhan.
hidup bersama dengan Tuhan, berjalan, dan kita akan menyaksikan ketika segala sesuatu terjadi, kita melihat seperti penggenapan firman Allah, kita menonton dan melihat, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan gagah perkasa. Di dalam Dia menjaga, memelihara seluruh umat-umatnya, karena ada perintah, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Seperti janda di Sarfat, saudara, yang hanya memiliki tepung dan sedikit minyak, tetapi ada perintah Tuhan, dan orang-orang seperti ini dipelihara dari kelaparan, sehingga janda di Sarfat, kita tahu Alkitab berkata, hidup terus sampai keadaan kembali normal. Jadi saat itu terjadi yang luar biasa, keadaan tidak normal seperti saat-saat ini kita hadapi saat ini, tetapi Allah memelihara sampai keadaan itu normal kembali. Karena tepung itu bicara firman Allah tentang janda di Sarfat, dan minyak kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, meterai yang ketiga ini, yaitu kelaparan, ini sudah dibuka dan sudah berlangsung, dan akan terus berlangsung sampai pada akhir masa pemerintahan antikristus. Tetapi orang-orang yang percaya, gereja Tuhan, 5 anak darah yang bijaksana, gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, 5 anak darah yang bijak, bukan 5 anak darah yang bodoh. Maka dia dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Kalau saudara hidup sungguh di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita menyaksikan semua yang terjadi sekarang. Akal kita tidak pernah mampu berpikir, logika kita tidak pernah mampu berpikir, karena kita manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan. Terlalu banyak peluang yang bisa membuat kita tertular. Terlalu banyak peluang yang bisa membuat kita untuk tertular wabah virus COVID-19 karena kelemahan kita sebagai manusia. Terlalu banyak peluang, saudara, ketika kita tidak lagi bisa menguasai segala sesuatu karena kita memang manusia terbatas adanya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Darah Yesus yang sudah menebus saudara dan saya, hidup melekat tinggal di dalam Tuhan, dan kuasa Tuhanlah yang menjaga, memelihara kita, dan berkata, aku akan menjaga keluar masukmu. Keluar engkau dari rumah, kembali ke rumah, keluar masukmu akan dijaga oleh Tuhan. Di luar daripada keterbatasan kita sebagai manusia, itulah pentingnya hidup di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memproteksi kita, Roh Kudus menjaga kita dari segala keadaan sampai kepada normal kembali, kata Tuhan, di mana kita akan dipelihara, kita akan dijaga. Allah berkata, jangan coba-coba rusakkan minyak dan anggur itu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita takuti adalah hidup takut akan Tuhan. Bukan takut terhadap virus, tapi hiduplah takut akan Tuhan. Tinggal Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, firman Allah yang meneguhkan kita. Kita baca dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada apa? Maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara lihat janji Allah. Walaupun kuda hitam sudah bergerak, kita tidak perlu takut. Karena mata Tuhan tertuju, fokus kepada minyak dan anggur itu, kepada mereka yang takut akan Dia, mereka yang berharap akan kasih setianya.
hidupnya. Allah berkata melepaskan jiwa mereka daripada maut. Maut yang disebabkan oleh segala sesuatu yang terjadi. Maut yang disebabkan oleh virus ataupun wabah. Maut yang disebabkan oleh apapun. Dia berkata melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara, memproteksi hidup mereka. Hidup bicara tentang hidup. Hidup itu bicara tentang segala apapun yang kita jalani termasuk ekonomi dan lain sebagainya. Dikatakan dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan itu tidak bisa kita cerna dengan akal dan pikiran kita yang terbatas. Hanya Allah yang tanpa batas yang sanggup mengerjakan itu semua atas kehidupan kita orang percaya. Mazmur 34 kita lihat ayat terakhir, ayat 9 sampai 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Saudara lihat, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ada janji firman Allah. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Saudara lihat, kita hidup dalam janji firman Allah. Materai pertama sudah dibuka, materai kedua sudah dibuka, materai ketiga sudah dibuka dan akan berlangsung. Materai pertama kuat kuasa Roh Kudus, pengabaran Injil akan berlangsung sampai pada awal masa pemerintahan Antikristus. Materai kedua dan materai ketiga akan berlangsung sampai pada masa akhir pemerintahan Antikristus. Peperangan akan terus berlangsung, kelaparan akan terus berlangsung. Tetapi kita orang-orang kudus, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya, ada jaminan Tuhan melepaskan kita daripada maut dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Bahkan tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan yang sungguh-sungguh tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita bersyukur keadaan ini memurnikan setiap iman kita. Keadaan saat yang kita hadapi ini kembali memurnikan pelayanan iman kita kepada Tuhan. Di sini akan terlihat mana orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Di sini akan terlihat mana orang yang tadinya hanya setengah-setengah iring Tuhan. Karena kita hidup tidak bisa lagi main-main. Hanya orang yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhanlah yang berada di bawah proteksi pemeliharaan daripada kuat kuasa Allah itu. Karena 5 anak darah yang bodoh tidak seperti 5 anak darah yang bijak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita sudah belajar tentang materai yang kedua dan yang ketiga. Dan kita akan terus belajar di minggu-minggu berikutnya pada materai yang keempat, kelima, terus sampai yang ketujuh. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, mari hiduplah terus melekat kepada Tuhan. Percaya sungguh, layanilah Tuhan, takutlah akan Tuhan. Lakukan segala perintah Tuhan, biar hidup kita berada di bawah perlindungan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan tidak berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, bukan oleh karena kepintaran kami dapat menjaga kesehatan, dapat menjaga diri, dapat menjaga makanan, minuman yang bervitamin, bukan. Tapi semata-mata hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga satu pun tidak mampu menembus setiap kehidupan kami, karena ada kuat kuasa Roh Allah yang ada tinggal di dalam hidup kami.
Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ialah makoratakar. Ialah makaratakar. Haleluya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Hanya nama Yesus yang dimuliakan. Hati kami terangkat, hati kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kegenapan firman-Mu akan terjadi, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang patut disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Kau yang berkuasa atas langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat Tuhan mempengaruhi Engkau karena Engkau adalah Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih berkati firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini sudah berhenti bicara. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan Tuhan menerjemahkan di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Berkarya Tuhan kepada seluruh sidang jemaat yang hamba kasih, seluruh jemaat GPD Sudirman dan seluruh jemaat GPD Bojong Indah yang ada di rumah masing-masing Tuhan, mulai dari anak-anak bayi, anak sekolah minggu sampai opa oma yang tertua saat ini berada di dalam pertolongan, perlindungan kuat kuasa Allah. Mereka terjaga, terpelihara Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mereka adalah milik-Mu, umat ketebusan-Mu, imamat yang raja. Engkau yang berkata, Engkau yang akan menjaga di setiap jalan mereka. Kemah-kemah umat-umat-Mu dijaga, dipelihara oleh pasukan malaikat-Mu dari sorga. Bahkan keluar masuk kami dijaga oleh Tuhan. Engkau yang membentengi kami. Engkau Allah yang duduk dalam tempat yang maha tinggi. Engkaulah jaminan hidup kami. Darah Yesus yang sudah menebus kami, menyucikan dan menguduskan setiap tubuh kami Tuhan. Kami dibungkus, diproteksi oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Haleluya. Inilah hidup kami. Biarlah senantiasa semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Buat seluruh pengurus dan jemaat GPD Sudirman. Seluruh pengurus dan jemaat GPD Bojong Indah Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, mereka yang mengangkat tangan di depan televisi Tuhan berdoa, menyembah Engkau Tuhan. Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau hadir di setiap kemah-kemah, rumah-rumah umat tebusan-Mu dimanapun mereka berada, karena Engkau Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang maha hadir di segala tempat. Roh Kudus, Engkau sanggup memulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang teringkat dilepaskan Tuhan, yang mengalami jalan buntu, mengalami terobosan di dalam Tuhan, karena Allah tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Engkau Tuhan atas segala ekonomi, Engkau Tuhan atas segala pekerjaan-pekerjaan, Engkau Tuhan atas segala usaha bisnis apapun, karena Engkau yang mempunyai langit dan bumi. Di dalam nama Yesus, berkat Allah tercurah bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi setiap pribadi umat-umat-Mu Tuhan. Mereka mengalami sukacita sorgawi. Mereka dijamah oleh Tuhan. Kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus menolong, memberkati mereka. Dan kami percaya semua umat-umat Tuhan dijaga, dipelihara sampai Engkau berjanji satu saat sebentar ketika keadaan kembali normal, kami boleh melihat pembelaan, penyertaan, perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa atas setiap hidup orang-orang percaya yang berharap, bersandar dan takut hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati seluruh mata pencaharian usaha warung toko dagang umat-umat-Mu Tuhan. Segala bentuk usaha Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Yesus, Engkau terlalu banyak cara untuk memberkati umat-umat-Mu. Bahkan burung gagak pun yang menurut keyakinan orang itu tanda yang tidak baik, tetapi Engkau sanggup menyuruh burung gagak memberi makan Nabi Elia. Artinya Tuhan sanggup mengerahkan dari segala penjuru untuk memberkati umat-umat yang Engkau pilih, yang Engkau berkati Tuhan. Berkati sekali lagi usaha warung, toko, dagang, mata pencarian bisnis seluruh umat-umat-Mu. Mereka semakin diberkati.
Dan mereka semakin memuliakan menyembah Engkau Allah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang berada di kota Jakarta, pelayan-pelayan, keluarga besar, keluarga-keluarga Lewi Tuhan, imamat yang raja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami. Engkau yang memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau yang menjaga gereja-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh para hamba-hamba Tuhan yang berada di kota Jakarta. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau yang memberkati seluruh pelayanan mereka Tuhan. Hamba juga berdoa buat Bapak Presiden, secara khusus Tuhan memberkati. Berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, kemampuan untuk mengatasi segala percaya, dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai Bapak Presiden kami. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan, di dalam nama Yesus Engkau berikan hikmat Tuhan. Kami berdoa buat Ketua Gugus, dalam nama Yesus Engkau berikan hikmat. Kami berdoa Tuhan buat seluruh gubernur yang ada di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Engkau berikan kesatuan hati untuk mengatasi setiap masalah. Dan kami percaya, kami berdoa Indonesia akan mengalami pemulihan luar biasa. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Dan kota Jakarta kami berdoa menjadi kota pertama yang dilawat oleh Allah dan bersih dari segala wabah virus COVID-19. Dan Jakarta akan menjadi pusat kemuliaan Tuhan. Jakarta akan menyembah Tuhan. Jakarta akan menjadi pusat pujian dan penyembahan. Kami percaya seruan doa gereja-gereja hamba-hamba-Mu, orang-orang percaya, jemaat-jemaat yang ada di kota Jakarta akan membongkar segala kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk sakit, penyakit, wabah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Engkau berbelas kasihan dan berkemurahan Tuhan. Engkau menjamah menyembuhkan mereka yang telah terserang sakit penyakit COVID-19. Tuhan Engkau turun, Engkau menjamah. Dan kami percaya angka kesembuhan akan terus menaik dan berlipat-lipat kali ganda. Sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami terus berdoa Jakarta menjadi pusat pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Visi kami Tuhan menjadi kerinduan kami. Kalau bulan depan sekiranya Tuhan berkenan, kami memperingati ibadah hari kenaikan Tuhan dan ketuangan Roh Kudus. Kami percaya ketika Engkau naik, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus akan menolong kami semua. Roh Kudus menyembuhkan yang sakit. Roh Kudus membersihkan segala bentuk wabah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan dinyatakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Memberkati kami semua, keluarga besar pastori dan seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Semanan Bojong Indah. Dengan kesehatan, kekuatan yang diberkati daripada Tuhan. Semakin hari, semakin kuat di dalam Engkau. Hendak menuju Sion, tempat kemuliaan Allah. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Sidang jemaat GPD Sudirman dan Bojong Indah yang diberkati dan sudah menerima berkat Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita akan memberikan korban persembahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat GPD Sudirman dan Bojong Indah yang ingin memberikan persembahan kolekte kas gereja atau bahkan ingin mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, dapat memberikan melalui transfer sesuai dengan yang ada di running text di bawah ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum kita memberikan korban persembahan, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang sudah memberkati kami Tuhan. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani melimpah Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh memuliakan Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kami mau beri dengan sukacita yang terbaik yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan buat setiap kebaikan, pertolongan Tuhan, buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya. Segala
Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah firman-Mu itu tinggal di tanah hati kami yang terbaik. Dan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekali lagi hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan kami para pelayan, keluarga besar hamba-Mu, keluarga besar sidang jemaat-Mu GPD Sudirman, keluarga besar sidang jemaat GPD Bojong Indah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong, menjaga, memelihara, membela, memberkati, dan memproteksi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, yang tidak bercacat dan bercelah. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami sekali lagi berdoa dan serahkan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya senantiasa kemurahan daripada Allah Bapa di sorga menyertai Tuhan bangsa ini. Dan kami percaya kami akan segera keluar, kami akan dapat mengatasi segala sesuatu. Kami akan segera keluar Tuhan untuk menikmati segala sesuatu kebaikan rahmat anugerah Tuhan. Dan bangsa ini keluar mengatasi setiap persoalan yang ada Tuhan. Nama Yesus dipuji, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati seluruh Tuhan para pelayan yang sudah melayani pada ibadah minggu pagi ini. Juga seluruh Tuhan tim multimedia Bani Asaf yang sudah memungkinkan kami melakukan siaran ibadah pada pagi hari hingga siang hari ini. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kehidupan kami, seluruh keluarga besar umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan seluruh lingkungan yang ada di gereja sini. Wilayah kelurahan Karet kami berdoa di bawah pertolongan perlindungan daripada Tuhan. Dan kami percaya nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih, Jemaat GPD Sudirman dan Jemaat GPD Bojong Indah yang ada di rumah masing-masing, mari mengangkat kedua belah tangan. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.